Kita ke sorotan lain, saudara. Tren penempatan kerja di Malaysia membuat anak-anak dari pekerja migran Indonesia atau PMI yang bersekolah di negeri jiran otomatis meningkat. Sekolah ladang atau Community Learning Center CLC adalah harapan satu-satunya yang dimiliki pelita bangsa di negeri jiran. Di tengah ladang sawit yang luas ini, sulit membedakan antara orang Indonesia dan Malaysia. Aksen para pekerja migran Indonesia di Tawau, Malaysia ini serupa dengan warga lokal. Kalau dia rasa pendapatan sudah dia akan balik. Oh, jadi dihitungnya per ini? Iya, per tan juga. Per tan? Iya, per tan dan kira tandan, tapi nanti di keseluruhannya dia kira per tan. Mereka telah menetap bertahun-tahun di negeri tetangga, bahkan sebagian dari mereka lahir dan besar tanpa sempat pulang ke tanah air. Pekerja migran Indonesia bernama Sulaiman bin Salim misalnya, ia telah 12 tahun bekerja sebagai penyabit kelapa sawit. Awalnya, tidak pernah mudah beradaptasi di negeri orang dengan budaya baru dan pekerjaan berat. Namun cerita berubah setelah Sulaiman berkeluarga. Sulaiman bin Salim bersama ribuan pekerja kelapa sawit lainnya di Tawau memang tak bisa mengubah takdir menggantungkan hidup di ladang sawit ini. Namun mereka punya harapan yang selalu tumbuh bagai pohon-pohon kelapa sawit, yakni harapan untuk anak-anak mereka yang lahir, tumbuh, dan mengenyam pendidikan di sekolah ladang. Sulaiman berharap dua anaknya mendapat pendidikan setinggi-tingginya dan meraih pekerjaan yang lebih baik di masa depan. Mula-mula kerja memang payah sedikit. Sampailah ada keluarga, baru rasa ada sedikit kemauan yang lebih nekat lah untuk bekerja lebih serius, lebih bersungguh-sungguh lah. Saya punya anak sekarang sudah 2 orang sekolah, yang satu kelas 3, yang satu kelas 1. Saya harap saya punya anak boleh berjaya lah, boleh capai cita-cita. Ratusan anak pekerja sawit ini mengenyam pendidikan di sekolah ladang atau Community Learning Center atau CLC. Dan sebagian sekolah untuk anak pekerja migran Indonesia ini dibangun atas kebesaran hati perusahaan pengguna jasa pekerja migran Indonesia. Artinya, tidak ada andil khusus dari pemerintahan Malaysia terhadap pendidikan anak pekerja migran Indonesia. Di sekolah ladang ini, kegiatan belajar mengajar tak ubahnya sekolah di tanah air. Mereka mendapatkan kurikulum dari Kemendikbud RI. Namun, tentunya bersekolah di negeri orang bukan tanpa tantangan. Adanya perbedaan antara budaya dan bahasa membuat para siswa terkadang sulit mencerna materi pelajaran. Sehari-hari, murid di CLC ini menggunakan bahasa Melayu. Sementara kurikulum yang digunakan di sekolah ladang ini berasal dari Indonesia. Pada awalnya saya rasa macam sedikit kesusahan karena saya orang Malaysia dan menggunakan sistem pendidikan kurikulum Merdeka Indonesia, tapi saya tidak menjadikan itu satu alasan untuk saya berputus asa menjadi sebagai guru pamong. Jadi saya tetap semangat mendidik anak-anak Indonesia walaupun saya orang Malaysia. Dengan segala keterbatasan itu, sekolah ladang ini tetaplah harapan bagi kehidupan anak-anak bangsa Indonesia di Malaysia, khususnya di Tawau. Sosok Agil Ridlo Bima Anggara yang dikirim pemerintah Indonesia sebagai guru binaan bertugas untuk menjaga pelita-pelita kecil itu.
Tantangan untuk di sini adalah anak-anak sendiri. Anak-anak selama ini tidak pernah belajar formal. Jadi anak usia 12 sampai 15 tahun itu mereka tidak pernah belajar. Nah, itu mungkin yang jadi tantangan. Kemampuan anak yang seharusnya capaian pembelajarannya bisa sampai level sekian, anak-anak di sini belum bisa. Nah, kami sebagai guru menyesuaikan sesuai kompetensi mereka, apa yang akan dibelajarkan ke anak-anak itu sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Pemerintah Indonesia bukan tanpa upaya melalui Konsulat Republik Indonesia di Tawau, negara hadir untuk melindungi pelita bangsa di ladang sawit. Tercatat hanya 1/3 anak dari pekerja migran Indonesia yang mendapat beasiswa. Sedangkan tren penempatan kerja di Malaysia semakin naik. Sehingga KRI Tawau terus berupaya lewat berbagai program seperti Konsulat Goes to CLC hingga pembagian surat bukti pencatatan kelahiran atau SBPK kepada pelajar CLC. Tujuan dari upaya yang dilakukan KRI Tawau ini untuk menanamkan wawasan kebangsaan kepada anak-anak PMI serta melindungi status kewarganegaraan anak PMI. Tanpa kejelasan status kewarganegaraan bagi anak-anak PMI, mereka sulit mendapatkan akses pendidikan di negeri jiran. Harapannya tentu saja setelah mendapatkan surat bukti pencatatan kelahiran ini, anak-anak Indonesia yang ada di wilayah Sabah Timur ini bisa memiliki bukti otentik atau dokumentasi terkait dengan status kenegaraannya. Nah, pemberian status ini bukan sekedar memberikan surat, tetapi mempunyai implikasi yang luas karena akan menyangkut hak-hak anak-anak tersebut ke depannya. Salah satunya adalah hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Nah, selama ini kan salah satu kendalanya mereka tidak bisa sekolah di sekolah formal karena tidak memiliki surat-surat keterangan kelahiran yang sah. Nah, dengan ini, dengan diberikannya surat kelahiran yang sah, mereka bisa mendaftar sekolah dan bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang jauh lebih tinggi daripada sebelumnya. Saya kira itu, jadi mereka punya hak atau akses kebebasan untuk mendapatkan hak-hak mereka untuk mengikuti pendidikan. Pada akhirnya, setiap manusia selalu ingin kembali ke tempat dari mana ia berasal. Tidak terkecuali bagi anak-anak pekerja migran yang lahir, tumbuh, bersekolah di ladang sawit negeri jiran ini. Mereka adalah pelita bangsa yang harus dijaga dan menjadi Indonesia hingga akhir hayat.